pada saat lu ngomong soal progresif ya. Yeah. Nah buat kita tuh, aku sebagai teman ketemu dengan seorang bernama Brian seharusnya menyembuhkan, bukannya menyakiti dan mematikan gitu. Harusnya menyembuhkan. Gaya beribadahnya di gereja tuh gue nggak terima karena gue nggak biasa dan gue nggak pernah mengalami itu. Orang tuh bisa dilihat kedewasaannya dari cara dia menerima dan menghormati perbedaan gitu. Nah itu dari pengalaman gue 10 tahun nikah dengan istri yang beda agama. Meskipun Israel didukung misalnya oleh beberapa orang Kristen, tetapi kalau dukungan itu adalah mematikan orang lain, buat saya itu tidak working out salvation. Biarlah perbedaan itu yang semakin menajamkan imanmu, bukan imanmu yang semakin menajamkan perbedaan. Hai, gue Brian dan welcome to our safe space. Tempat aman di mana kita bakal ngobrol hati ke hati, ngomongin semuanya dari tantangan kehidupan dan perjalanan iman dengan satu tujuan, agar lu selalu ingat kalau Tuhan sayang banget sama lu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini dengan temen gue yang spesial banget, jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya dan share ke semua teman-teman kamu. Well, tanpa lama-lama lagi, enjoy! What's up guys, welcome back to Safe Space. Dan hari ini kita kedatangan wajah yang udah pernah di sini. Ada Koko Jason, thank you for coming Kok. Thank you. Tepuk tangan bro, ini Tepuk kan tangan. pester lo. Tepuk tangan yang meriah. Koko Jason, Pastor Jason. And hari ini juga ada a special guest. Nice bro. Datang di tengah-tengah, the one and only Pastor Marcel ya. Ya, plaster bro. Marcel Timotius. bukan kan tadi, coba buka kacamata. Nah sekarang Marcel siapa? Bukan. Marcel Konghi. Marcel Kongguan kalau ini. jangan bro. Tapi thank you Marcel for being here. It's awesome to Thank you so have you much, bro. guys. Kedua kalinya Ko Jason juga Thank udah you so balik much. lagi. Dari yang terakhir kali, dengar-dengar ada sedikit kerusuhan nggak dari podcast kita yang terakhir? Oh, ya, oke aja lah. Udah biasa ya. Well, it's gonna be a great conversation tonight. Dan sebelum kita mulai, kita kan bakal ngobrolin hal-hal yang kesannya berat nih. Jadi kita harus menikmatinya biar lebih chill and enjoy. Gue udah mempersiapkan minuman buat kita. Dan tentunya minuman ini gue harus memesannya karena ini minuman beralkohol. Oke. Ngomonginnya tentang agama, minumnya alkohol nih. Siap dihujat hari ini. Sebelum kalian mengetik komen kalian dan menghujat kami, tahan dulu. Kita kasih lebih banyak bahan untuk kalian hujatin nanti. Tapi sebelum itu, gue akan memastikan karena minuman ini gue ordernya pakai aplikasi guys. Lebih gampang. Apps. Ya, kita dapat sponsor. Senang banget gue. Gara-gara kalian nih dapat sponsor minuman beralkohol. Kalau nggak kalian, gue bingung masukinnya. Waduh. Minuman beralkohol di mana, kapan? Nggak, kalau kalian nih, apps minuman.com kemarin gue pesen and gampang banget. It's original, real, ada yang alkohol, ada yang tidak beralkohol. Nggak sih sebenarnya semuanya alkohol. But let me check mereka udah sampai belum? Oh, they're actually here. Minuman.com people. Come in, who's there? Silakan masuk. Hi. Hello. Oh, nice. Kita belum kenalan dulu, siapa namanya? Harus berdiri. Rachel dari minuman.com. Aplikasi minuman, aplikasi pembeli minuman alkohol paling oke di Indonesia. Keren banget. Wih, servernya pakai bahasa Inggris guys. Okay, what do we have here, Rachel? So we have Datangnya aja fancy guys. Bagus ya ini. Terakhir kali gue follow pesennya bukan di minuman.com, datangnya keranjang kresek. Oh, jadi ini packaging paling bagus. Iya. Penasaran gue. Kemarin gue cap cip cup loh pesennya kita. Oh, nice. Red Bull. Karena pembicaraan kita ini kayaknya bakal menguras energi. Nih gue bantuin. I'll take this one out. And kalau yang ini mah lu nggak bersemangat ya, kurang ya Sel. Kalau yang Red Bull mah, kalau yang masih orinya begitu ya. aduh, Uji stamina bro. itu buat Ko Jason lah ya. Waduh. Kalau buat kita yang lebih nakal dikit ya. Waduh. Tergantung apa isinya ini. Nah, ini sel baru sel. Yo, Jaeger Mau dibikin apa Meister. ini bro?
Pernah lihat nggak ini Sel? Apa nih Sel? Minuman lu bukan nih? Jägermeister. Jäger, gimana sih cara bacanya? Jäger. Oh iya ini S loh. Jägermeister. Ini tunggu. Jadi di minuman rokok ini ada apa aja sih? Ada basically any alcohol. Semuanya ada. Tes, Sel. Favorit lo apa? Hibiki. Ada. Kasih Macallan. lagi. Macallan. Ada. Kasih lagi. Singleton. Singleton ada semuanya. Oke, hari ini kita Jägermeister and gue ada gelas sih kebetulan di sini. Silakan Jadi bisa langsung di-mix Koko, nih. kita bisa langsung di mix. Dengar-dengar Rachel juga bartender ya. Udah sertifikasi. Are you gonna make us something hari ini? A Jaeger special, a Jaeger bomb. Let's go with some Jaeger bomb. Let's do it. There's a flyer in there. There's a what? There's a flyer. There is a flyer inside. Oke, mari kita baca. Nah, buat yang gak kebaca, hey, use this code on our new mobile app, code HAPPY, and get 50.000 off instant. Download di sini, download the app, easier, faster shopping with minuman.com. Oke, jadi Rich ini online semua ya? I see, but do you have the store ada offline-nya nggak? One offline store di Barito. Ada offline store-nya di Barito. Oke. Anak Jaksel? Semua minuman di minuman.com, terutama yang alkohol, is certified real and original nggak, Rachel? Kalau bohong masuk neraka lo katanya. Jadi lu nggak bohong kan? Udah pasti 100% bener ya? Masuk surga lu, Cel. Nanti kita ketemu lagi di surga ya. Thank you so much for the Jägermeister. Thank you udah datang dan nganterin kita. I hope you have a good life and semoga datang lagi di next time dengan sesuatu yang berbeda antara Hibiki, Macallan, Singleton. atau Singleton. Thank you so much guys and friends from minuman.com. Let's go. Kita cheers dulu sebelum pembicaranya yang seru-seru. Cheers dulu boleh. Cheers. Let's try. Gua nggak inget kapan terakhir kali gue minum Jaeger Bomb. Setidaknya kayak 10 tahun lalu. And it tastes good. Oke. Sambil kita nikmatin, ada sebotol, jadi kita bawa santai. Full tuh ya, full. Botol full banget. Botol full banget. Apa-apaan ini? Ngomongin agama, Kristen, minum alkohol. Udah banyak yang ngehujat sekarang di komen ini. Gimana guys? Emang boleh? Ya. Ini kan minuman wajar ya dalam kehidupan manusia sekarang ya. I see. Maksudnya bukan minuman asing ini juga bukan ganja, bukan drugs ya. Orang mau bicara serius, kadang-kadang perlu alkohol. Karena kita sama-sama orang dewasa ya kita ngerti kekuatan masing-masing. Betul. Dan berhubungan dengan agama Kristen ya kita mengikut Tuhan Yesus yang mujizat pertamanya adalah mengubah water jadi alkohol. Nah, itu dia mengubah. Iya. Dia bahkan bukan party pooper kan. Iya. Semuanya udah gak seru, alkoholnya habis, dibikin, dibawain. Oke, menarik. And with the best quality lagi. Dengan kualitas terbaik. Oke. Well, hari ini gue untuk semua teman-teman yang Kristen, kalian akan sangat-sangat mungkin sebagian happy, mungkin sebagian akan sangat tertantang dengan pembicaraan kita hari ini. Tapi either way, gue yakin ini akan bisa bermanfaat untuk menambah ilmu, wawasan, dan perspektif. Dan untuk teman-teman yang non-Kristen, kalian akan mendapatkan suatu perspektif yang baru. Mungkin selama ini kalian kira kekristenan itu seperti ini dan mungkin umumnya dan kebanyakan dari satu sudut pandang, tapi kita di sini untuk menghadirkan perspektif yang berbeda. Dan ini nggak akan jadi yang terakhir kali kita kedatangan teman-teman yang luar biasa ini. Justru gue pengen ngomongin ini nih, Ko Jason dan Marcel, karena dengan ramainya gue dengan segala Christian progresif di luar sana, itu kan semua gereja saat ini, setahu gue 90% dari gereja itu khotbahnya 2 bulan terakhir tuh tentang doktrin basic kekristenan. Mereka jadi meninjau ulang, sebenarnya nggak ditinjau sih, cuma diulangin aja dan dipakemin apa yang mereka percaya.
Karena ceritanya obrolan gue di platform-platform yang menyangkut Kristen progresif ini ngomongin tentang basic-basic yang penting yang tidak boleh dilanggar. Makanya gue disetan-setanin, disesat-sesatin di semua gereja tuh. Mulai dari gue ngomongin keselamatan di luar Tuhan Yesus, gue ngomongin tentang Alkitab, gue ngomongin tentang yang semuanya gue nggak pernah bilang. Gue nggak pernah sekalipun bilang keselamatan ada di luar Tuhan Yesus. Tapi orang ngomongnya gitu kan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, gue seneng banget karena di The City Light kita juga baru ngobrolin ini ya beberapa minggu terakhir. And what I love is pertama Ko Jason tidak bereaksi menurut gue karena itu udah lewat dulu tuh. Gereja lain udah 2 bulan tuh ngomongin itu. Baru Ko Jason memutuskan kayaknya kita juga perlu memberikan perspektif atau enggak. But let me start. Dan ini menarik banget. Gue udah 4 minggu dari 7 minggu. Dan itu udah really bless me dan juga blows my mind. So kita akan ngomongin ini di beberapa minggu ke depan. Kita akan bahas ulang. Tapi gue pengen mulai dengan bertanya dulu. Kenapa Ko Jason? Kenapa lo memutuskan untuk, kayaknya kita juga perlu deh untuk revisit ini. Ya, sebagai orang Kristen, gue pikir ya, ada orang yang belajar teologi tentang apapun itu core doctrines of Christianity yang umurnya mungkin sudah mulai dari tahun 1500 ya. Oke. Dan sejak dari tahun 1500 pun pengetahuan sains juga berkembang, segalanya berkembang. Tetapi doktrin yang sudah dilahirkan atau dicetuskan tahun 1500, 1800 nggak berkembang gitu. Jadi gue pikir wah ini perlu, kita tidak mengubah esensi doktrinnya, tapi kita perlu memikirkan ulang, melihat situasi dunia yang terjadi kan harus relevan atau bahkan real dengan kehidupan yang kita alami ya. Betul. Jadi ya apalagi di situasi gereja yang kami layani ada berbagai macam situasi yang mungkin tidak pernah kita bayangin. Dan apa yang kita kerjakan sebagai gereja kan dilandasi dengan doktrin. Nah kalau doktrinnya itu yang kaku sekali, nah kita nggak bisa melayani apa yang terjadi di lingkungan gereja ini. I see. Ya, jadi buat kita itu doktrin itu bukan fondasi yang kaku, yang kena gempa ambruk. Tapi ini harus menjadi fondasi yang seperti mungkin bangunan-bangunan di Jepang, bangunan-bangunan tower sekarang ini, yang kena gempa, kena apa, goyang-goyang tapi nggak ambruk. Itu yang justru yang solid ya. Gue suka tuh, gue pernah baca tentang itu. Justru karena konstruksi di Jepang, karena mereka sering gempa itu kan, didesain untuk fleksibel ya. Jadi dia malah justru fleksibilitasnya itu justru memperkuat, bukan memperlembek gitu ya. Jadi solid foundation for us justru itu. Badai pasti datang kalau menurut Tuhan Yesus kan, gempa pasti datang. Nah, orang yang menjalankan firman Tuhan yang katanya solid berdiri, nah buat kita penafsiran solidnya itu adalah ya we have to revisit these core doctrines dan membuat ini jadi bagaimana menghadapi badai ini dan kita tetap berdiri. Gitu ya. Karena kalau kita mikir solid kan kayaknya kaku gitu kan, tapi enggak, solid itu fleksibel. Oke, sebelum semua orang menghujat karena pasti banyak yang sekarang kayak apa ini, siapa ini yang kongko kacamata sembarang nggak ngerti Alkitab, baca aja belum pernah. Baru pakai kacamata udah ngomongin teologi. Coba dong kok boleh lu memperkenalkan sedikit siapa lu? Gue tahu lu humble dan lu paling nggak suka kalau diiniin. Tapi sedikit sepak terjang dan acknowledgement. Kayak profile lah ya. Iya, profile lu deh kok. Biar semua mereka menghentikan komennya dulu. Ya, saya pendeta di The City Light. Saya juga ikut mengajar teologi praktika di STT Reform Indonesia. Saya sudah mengajar homiletika selama berapa nih ya? Mungkin 20 tahun terakhir, 25 tahun bahkan. Dan ya mungkin itu aja sekedar informasi ya. Jadi saya sebetulnya berangkatnya dari teologi reform. Jadi, apapun yang kita kerjakan adalah kita merevisit beberapa doktrin reform, tulip misalnya gitu. I see. Jadi kita merevisit itu dan kita memikirkan bagaimana doktrin itu harus menjadi sebuah healing teaching. Doktrin memakai akar kata dari kata Perancis yang sama yang artinya dokter, yang harusnya healing teaching. Nah, bagaimana sekarang orang yang misalnya sudah gagal dalam pernikahan dilayani oleh gereja yang punya doktrin yang kemudian melayaninya memberikan healing. Bukannya disudutin, bukannya dimatiin ya. Jadi ya dalam kasusnya misalnya Brian,
pada saat lu ngomong soal progresif ya. Yeah. Nah buat kita tuh, aku sebagai teman ketemu dengan seorang bernama Brian, berdasarkan my doctrine, I have to meet you, have a conversation with you. Yeah. Dan itu seharusnya menyembuhkan, bukannya menyakiti dan mematikan gitu. Harusnya menyembuhkan. Jadi berdasarkan itulah kita memakai doktrin reform, kita revisit. I see. That's it. I love that. Oke. Sekalian mumpung ini, Marcel boleh memperkenalkan diri sedikit? Iya, kalau nama gue Marcel, gue di The City Light itu kurang lebih udah sekitar 10 tahun. 10 tahun, jadi pertama kali tahu Ko Jason juga dan The City Light itu dari temen yang udah duluan di The City Light dari awal. Oke. Ya. 12 tahun udah City Light ya? Bener gak? Udah 12 tahun 12 di City tahun, Light-nya. oke. Jadi gue gabungnya udah 10 tahun lah kurang lebih. Oke. Awalnya juga nggak bisa langsung nyambung pasti. Ya karena gue dari lahir Kristen dengan segala macam perbekalan dan Kristen banget? Kristen cukup banget lah. Gitu. Karena semua keluarga Kristen, beberapa pendeta juga. I see, bro majuan dikit. Jadi, itu belakangnya iya. goyang-goyang. Oh iya. Safe space-nya kena gempa Jepang. Wah, bro. gempa Jepang. Tapi tetap solid kan. Jadi udah ya kalau kita bilang sebagai orang Kristen ya dari lahir. Oke. Dari lahir. Cuman waktu itu tuh kenapa bisa kenal City Light karena ada satu fase dalam kehidupan gue lah gitu. Which is gue mau married waktu itu. Oke. Nah cuma waktu itu mau married gue dikasih Tuhan tuh memang pasangan yang non Kristen. Non Kristen, which gue tuh udah pelayanan di gereja dari gue remaja lah ya. Dari remaja kan pelayanan musik. Jadi ada beberapa gereja. Nah jadi waktu itu kan otomatis gue minta dibantu untuk pemberkatan. Iya. Tapi karena satu dan lain hal, persyaratan, ketentuan, regulasi dan whatever nggak bisa. Bisa, ya. Ya, gue ingat satu teman gue, dia refer ke Ko Jason. I see. Jadi dibantu dari Desember 2014 sampai sekarang gue terlibat pelayanan di The City Light. Pertama kali lu ketemu Ko Jason dan The City Light dengan lu datang dari yang Kristen banget kan, lu udah experience kekristenan seperti itu. Bagaimana tanggapan atau first impression lu gitu? Ini kok ada gereja yang mau berkatin gue? Kalau lu nanya pertama kali banget, definitely gue nggak terima. Nggak terima gue. Gak terima gimana? Iya semua ajarannya, omongannya Ko Jason, terus gaya beribadahnya di gereja tuh gue nggak terima karena gue nggak biasa dan gue nggak pernah mengalami itu. Oke. Jadi nggak mungkin dong gue dengan sangat welcome, oke lah gue terima perubahan dan perbedaan ini. Tapi lu punya kebutuhan. Tapi gue punya kebutuhan. Dan gue bukan jemaat di situ loh. Iya. Jadi gue pikir ya kalau ini aneh-aneh kan seenggaknya abis gue dapat surat pemberkatan ya gue cabut lah. Karena nggak ada kontrak kan, maksud gue nggak ada keharusan, nggak ada Baik tuntutan. juga mau. Mesti tanda tangan jadi jemaat minimal 5 tahun kalau dibantu nggak ada. Biasa kan gitu. Bebas-bebas aja. Oke. Terus lu ikutin, akhirnya lu dibantu dengan pernikahan, Ya jadi diberkatin. gue nikah gitu karena sebelum gue ketemu sama Ko Jason tuh gue udah sempat mau pakai broker. Ada kalau buat informasi lo aja tuh ada broker pemuka agama bro. Oke, iya. buat pemberkatan. Gue tahu di Bali banyak. Ya di Jakarta juga ada. I see. Cuma karena waktu itu gue nikahnya tuh rencana akhir Desember, semua pendeta tuh udah pada liburan. Oke. Jadi brokernya bilang cuma ada tinggal satu pendeta, yang which is gue sebagai brokernya pun sebenarnya nggak terlalu nyaman sama pendeta ini. Oke. Tapi karena lu butuh ya apa boleh buat. Kalau emang lu mau ya gue kirim pendeta ini. Oke. Terus gue doa bilang Tuhan gue udah pelayanan sekian lama ya, gue mau nikah nih kan planningnya kan sekali seumur hidup dong. Iya. Masa iya gue mesti diberkati sama pendeta yang bahkan brokernya pun nggak cocok gitu. Oke. Tega amat gitu Iya. kan. Tapi ya diketemu sama Ko Jason dan sampai sekarang gue dipercaya buat beberapa pelayanan gitu kan. Awalnya dari tim musik, Iya. sesuai talenta gue, terus ujung-ujung diajakin sama Ko Jason, dikasih kepercayaan ya sampai hari ini puji Tuhan masih berjalan. Keren. Oke. Gitu, bro. Gue suka nih. Jadi datang dari perspektif yang sangat Kristen banget. Pertama kali merasa ini berbeda, nggak setuju. Sampai sekarang lu menjadi salah satu leader yang banyak kontribusinya di The City Light. Iya, karena dikasih kepercayaan ya gue rasa karena sebagai penerima anugerah Iya. yang sebetulnya juga mungkin gak layak ya. Iya. Bukan mungkin lah, udah definitely gak layak. Nggak ada dari kita. Tapi dikasih anugerah ya buat gue jadi saluran anugerah lagi buat orang lain. Oke, keren. Gue gak sabar dengerin percakapan dan perjalanan ini. Kita akan memulai, kita ikutin alurnya doktrin ini ya. Karena kan di sini kita juga pengen biar teman-teman yang gak ke City Light apa semua bisa ngedengerin juga. So kita bagi waktu itu menjadi 7 dan judul hari kita bakal discuss seputar 2 minggu pertama. Which is minggu pertama adalah
Doctrine of Creation, Revisited. Doctrine of Creation. Iya. Boleh kok Jason mulai dengan ininya dulu, apa namanya? Nanti gue bakal Background-nya, kasih summary-nya, nanti gue bakal kasih pertanyaan. Jadi Doctrine of Creation yang kita pikirkan ulang adalah Tuhan itu Tuhan digambarkan oleh penulis Alkitab ya, dan kita percaya Alkitab itu adalah isi hatinya Tuhan, firman Tuhan, dan digambarkan Allah itu kasih. Jadi Allah yang kasih pada saat mencipta, kita pikirkan ulang, dia pasti pencipta yang ramah terhadap ciptaannya. Oke. Jadi dia tidak melihat ciptanya itu sebagai musuhnya yang harus dibasmi, harus dikasih air bah sampai mati semua. Dia pasti Allah yang ramah, yang menciptakan dunia ini dengan creative hospitality. Jadi ya temanya itu aja, seputar itu aja sebetulnya. Jadi kita mau memberikan pemikiran ulang bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi ciptaannya. Dengan berbagai macam warna kulit, dengan berbagai macam model orang, hidung, wajah, dan seterusnya, termasuk binatang itu sangat variasi. Itu adalah ciptaan Tuhan yang ramah. Dia friendly kepada ciptaannya. Jadi basicnya dari situ. Iya. Gue inget lu pakai kata God is a host, sang tuan rumah. He is not hostile. Dia tidak hostile itu apa ya? Memusuhi. Bahaya, bermusuhan ya. Oke, di sini gue akan menjadi devil's advocate ya. Gue bakal menanya lu pertanyaan-pertanyaan yang susah, nggak apa-apa kan? Karena gue kadang-kadang yang gue sadari dalam perjalanan iman gue, banyak pertanyaan yang susah yang kita sebagai orang Kristen tuh tidak pertanyakan. Dan kalau kita pertanyakan ke pemuka agama kita, either mereka memberikan jawaban yang tidak memuaskan, dan kalau kita bertanya lagi karena kita tidak puas dengan jawabannya, dibilang terima aja, atau lu kalau nggak ngerti lu kurang baca Alkitab dan kurang berdoa, atau dimasukkan ke satu kategori yang namanya ini kebesaran Tuhan yang kita hanya akan tahu satu hari kalau kita udah bertemu Dia gitu. Menurut gue setuju, dan gue yakin teman-teman juga banyak yang setuju kalau kita bilang Tuhan adalah Tuhan yang baik. Bagaimana kita bisa menyesuaikan itu dengan fakta? Gue sendiri juga selalu bilang kan, Tuhan sayang lo itu trademark gue. Dan banyak orang yang setuju, tapi juga banyak orang yang enggak juga. Banyak orang yang memberikan syarat. Tuhan sayang lu kalau titik. Tuhan sayang lu kalau lu hidupnya benar. Tuhan sayang lu kalau lu nggak berdosa. Tuhan sayang lu kalau lu pelayanan. Tuhan sayang lu kalau lu perpuluhan. Tuhan sayang lu kalau lu berbuat baik dan moral. Ada syarat. Tapi kalau syaratnya tidak terpenuhi, ya Tuhan nggak sesayang itu. Ataupun kalau Tuhan sayang, tapi Dia harus bisa memberikan keadilannya kepada lu dan menghukum lu dan menurunkan hal-hal yang tidak baik, termasuk kutuk karena lu udah melakukan hal itu. Dia nggak bisa, bro. Dia sayang, tapi Dia juga adil. Dan Dia akan menghukum lu kalau lu bersalah. Bagaimana dengan itu kok? Iya. Jadi pada saat menurut kita ini ya, jadi pada saat Tuhan menciptakan dunia ini, begitu sayangnya Dia menciptakan dunia ini dengan sistem. Dalam salah satu sistemnya misalnya yang kita nikmati kan gaya gravitasi. Segala sesuatu yang dijatuhkan ya pasti jatuh ke bawah. Sistem lainnya yang jelas adalah hukum sebab akibat. Jadi di dunia ini ya memang harus ada hukum sebab akibat yang Tuhan bikin. Jadi sebagai Allah yang kasih, supaya Dia mau ciptanya saling menikmati kehidupan yang saling respectful dan sebagainya, maka salah satu hukum yang Dia taruh adalah sebab akibat. Pada saat manusia itu kemudian, manusia kan sebetulnya dilahirkan netral ya. Netral itu berarti punya potensi melakukan yang baik atau yang jahat. Alkohol ini netral. Tergantung kita mau pakai buat apa. Gitu. Kalau kita minum kelebihan ya kita menjadi negatif. Tapi kalau ini proper, maka itu juga menolong kita untuk kedinginan kita tubuh di udara yang dingin jadi panas dan seterusnya. Jadi tergantung kita pakainya seperti apa. Nah, pada saat kita kemudian pakainya untuk hal negatif, misalnya bensin juga netral. Kalau kita pakai untuk bahan bakar, jadi ini mobil bisa jalan, tapi kalau buat bakar rumah, ya jadi negatif. Nah, berarti kan sebetulnya keadilan Tuhan itu adalah bagaimana kita menafsir akibat yang kita terima pada saat kita hidup di dunia ini. Saya melanggar lampu lalu lintas, ya saya menerima justice. Akibatnya ditilang polisi atau sekarang
elektronik tilang gitu. Tetapi dari Tuhannya, dia adalah Allah yang kasih yang memberikan kemungkinan untuk semua hukum-hukum yang ada di dunia ini, termasuk hukum yang dibuat oleh manusia, itu karena kasihnya supaya kita bisa menikmati kehidupan di dunia ini. Gitu. Tanpa hukum sebab akibat ya hidup ini jadi sulit dinikmati. Gitu. Jadi buat kita ya kita melihatnya bukan dia itu Allah yang kalau kita kemudian tidak sesuai dengan perintahnya dia langsung dihukum, ya buat kita itu bukan basic dari Tuhan menciptakan dunia ini ya. Gitu. Itu adalah sebab akibat di sistem dunia yang diciptakan ya. By the way, kita obrolan santai ya, jadi lempar masuk aja sel kapanpun mau ini. Gue juga nanya gue gak siapin, gue nanya apa yang ada di otak gue aja. I see, I like it, okay, I like it. Dan kalau ngomongin Tuhan sebagai host, kita langsung lompat ke pertanyaan yang sulit. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan sebagai sang pencipta di tengah-tengah, let's just say, apa yang lagi terjadi di Timur Tengah sana? Gue adalah salah satu orang yang gue tahu ada beberapa teman-teman yang mendukung Palestina. Gue salah satu orang yang percaya bahwa untuk kita sebagai orang yang bilang ikut Kristus dan tetap mensupport Israel hanya karena Israel di Alkitab dikatakan adalah umat pilihan Tuhan. Buat gue pribadi adalah kekonyolan karena correct me if I'm wrong, yang gue tahu pertama adalah Israel yang sekarang itu berbeda sekali. Israel sebagai sebuah negara adalah berbeda dengan Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Tapi a second thing pun juga gue gak percaya kata-kata umat pilihan Tuhan artinya lu lebih supreme di antara semua orang dan lu boleh semena-mena gitu kan. Dan terlepas dari itu yang terjadi adalah sekarang adalah kekecaman, kekerasan, penjajahan dan lain-lain gitu. Dan gue menyerukannya kayak kemarin gue tulis post All Eyes on Rafah dan tentunya banyak teman-teman, terutama teman-teman Muslim yang seneng dan lain-lain. Tapi tetap aja gue temukan teman-teman Kristen ada satu komen yang tulis I don't care, gue nggak peduli. Israel adalah umat pilihan Tuhan titik. Ramai itu langsung berdebat di bawah kan. Ada lagi yang dibilang enggak bisa. Israel ada umat pilihan Tuhan, terus dia ngomongin panjang lebar. Gue bilang kan Tuhan sayang dan Tuhan akan berdiri di sisi mereka yang tersakiti. Gue yakin banget bahwa Tuhan Yesus kalau hari ini ada dia akan ada di sana, dia nggak akan sibuk khotbah di gereja gitu. Tapi dia ngomong dengan gini, dia bilang kayak enggak, dari dulu Tuhan itu adalah Tuhan yang suka murka. Di Alkitab Perjanjian Lama kita menemukan dia suruh umatnya bangsa Israel dan Yosua membasmi bangsa Kanaan. Ya sekarang ini Palestina sebagai umat Muslim itu bangsa Kanaannya. Itu harus dibasmi. Jadi jangan bilang Tuhan itu sayang kita semua. Tuhan nggak sayang semua orang. Ada orang-orang yang Tuhan benci. Lihat aja di Alkitab kalau nggak percaya gitu. Yang itu gue males berdebatin karena gue bukan guru teologi. Tapi kan mumpung ada guru teologi nih di sini kan. How do we make sense of that? Ya kalau Alkitab itu dari awal Kejadian atau 5 buku Musa ya, itu orang-orang Israel masih menceritakan awal mula mereka bagaimana bangsa Israel itu terbentuk. Jadi di lingkungan yang bangsa Timur Tengah yang dulu memang saling menunjukkan superioritas. Konsep mereka tentang dewa juga siapa dewa yang paling canggih, paling kuat. Yang paling kuat itu pasti mematikan dewa lainnya. Nah itu mereka menyusun cerita tersebut karena sesuai dengan apa yang terjadi dalam lingkungan mereka. Perjanjian Lama kan kitab sucinya orang Ibrani. Tapi kalau kita perhatiin konsisten aja ya, terus maju sampai kemudian 1 raja-raja, 2 raja-raja, 1 tawari, 2 tawari, bahkan kemudian mulai masuk ke kitab nabi-nabi besar Yesaya, Yeremia, terakhir sampai Maleaki, itu nadanya mulai berubah itu. Jadi sebagai umat pilihan Tuhan yang dulunya itu mungkin keturunan Babilonia kan Abraham itu. Mereka suka saling membunuh, mempersembahkan anak, makin mengenal Allah mereka yang memilih mereka jadi umat pilihan, mereka makin diingatkan bahwa mereka itu dipanggil untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa, bukan mematikan bangsa-bangsa lain. Jadi makin ke Yesaya aja misalnya, atau Yeremia ya, pada saat umat Israel itu ditawan di Babilonia, ada pesan jelas kan, usahakanlah kesejahteraan di tempat di mana kamu ditawan. Perintahnya ternyata enggak begini loh, lawan mereka. Karena lu umat pilihan, binasain, enggak begitu loh.
Usahakanlah kesejahteraan. Bahkan di Amos berapa? 8 ayat 7 atau berapa ya? Tuhan kasih satu kalimat menarik sekali ya. Engkau kulepaskan dari Mesir, sama seperti aku melepaskan Mesir dari bangsa yang lain. Sama seperti aku melepaskan Ethiopia dari bangsa yang lain. Jadi ternyata Israel sama dengan bangsa-bangsa lain, dilepaskan dari orang-orang yang menindas mereka. Jadi buat saya, kalau kita malah mau konsisten, berita yang ada di Alkitab orang Kristen ya, baik PL maupun PB apalagi, Tuhan itu direpresentasikan oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan Tuhan yang membunuh yang berdosa, menghakimi yang wanita yang ketahuan berzina. Dia ini justru Allah yang meneteskan darahnya. Jadi dia bukan membuat orang berdarah-darah, dia meneteskan darahnya bagi orang-orang yang malah berbeda. Gitu. Dan gue setuju banget itu, gue ngerti banget siapa Tuhan lewat Kristus. Tapi gimana buat gue sendiri kalau ngelihat di perjanjian lama ada Tuhan yang kayaknya marah dan murka ini, kalau buat lu kok, kan nanti Marcel boleh tambahin perspektif lu ya. Gimana sih gue bisa masukin itu di Tuhan yang, karena gue pribadi yakin banget Tuhan gak kayak gitu. Ibarat kata gini, let's say gue ketemu cewek, gue gila ini cewek ini baik banget gitu kan, gue mau nikahin dia karena gue yakin dia ada cewek baik. Tapi ternyata di masa lalunya gue denger dia selingkuh gitu kan. Gimana nih? Jadi kayak ada yang harus gue perbaikin di otak gue, kayak penjelasannya ini bagaimana, apakah dia berubah? Kan ada yang bilang gitu. Ada yang bilang bahwa Tuhan perjanjian lama dan perjanjian baru tuh berbeda karena Tuhan dulu marah, sekarang karena Tuhan Yesus gak marah lagi. Gimana sih menurut tuh Ko Jason, kayak atau itu ada satu sisi yang alter egonya, atau haruai? Gue nanya buat gue sendiri. Saya yakin sekali ya, Tuhan tidak berubah dari dulu sampai selamanya ya. Itu kan definisi dulu, sekarang, selamanya, definisi kita yang hidup dalam ruang dan waktu. Kalau dia hidup dalam kekekalan ya di luar definisi kita. Tapi bagaimana kita mengerti dia, itu yang berubah. Dan buat saya, kenapa saya cinta Alkitab? Saya suka sekali membaca Alkitab, karena Alkitab itu menceritakan cerita kehidupan orang-orang yang jujur dalam mengenal Allah. Jadi bagaimana orang-orang kuno seperti Adam dan Hawa, kemudian Abraham, Nuh, Yosua, bahkan mereka tuh mengenal Allah ya dengan konsep pikir mereka bahwa Allah itu ya seperti yang mereka bayangkan ya. Saya kalau punya Allah, saya menyembah dewa harus yang paling kuat. Harus yang bisa mengalahkan semua dewa lainnya. Dan ternyata buat Tuhan, cerita kehidupan mereka itu adalah yang dia pakai untuk menyampaikan isi hatinya. Jadi aku cinta Alkitab karena buat aku ini real life ini. Kan sama seperti anak kecil ya. Mengenal, misalnya saya dulu punya pengalaman, saya kenal dengan seseorang pada saat saya kecil, saya pikir orang itu gagah banget gitu loh. Kalau ada orang itu saya tidak takut apapun. Wah, buat saya tuh ini perkasa ini. Dia nggak mungkin dikalahin. Saya nggak sebut orangnya kan, jangan-jangan dia denger nanti nih. Tapi pada saat aku mulai remaja, dewasa, aku lihat orang yang sama ternyata pengecut. Padahal dulu gue pikir dia tuh pemberani. Gue kalau ketemu teman-teman ya, gue langsung, lu harus ketemu orang ini, lu pasti mampus lu. Ternyata gue makin gede, pandangan gue makin luas, makin mengenal beliau. Ternyata dia nggak seperti itu. Dianya nggak berubah, kitanya yang berubah. Ya, bagaimana kita melihat, menafsir, mengenal ya. Nah, berarti kalau ngomongin itu juga, gue juga percaya Tuhan nggak berubah, dan nggak berubahnya lebih jelas kalau kita berkata siapa yang kita bisa melihat Tuhan lewat Kristus kan, ada representatif dan bagaimana kita melihat Tuhan. Berarti sebenarnya itu semua termasuk dalam konteks ya, bagaimana kita mengerti apa yang terjadi di budaya waktu itu, Yahudi dan lain-lain gitu kan. Ini juga makanya kenapa gue dihujat banget, karena gue kemarin bikin sebuah statement di mana Alkitab itu sering berkontradiktif gitu kan, dan kita ngomongin biblical inerrancy dan gue nggak mau masuk sana, itu pembicaraan yang panjang banget kan. Tapi arti yang gue maksudkan sesimpelnya adalah kalau kita baca Alkitab begitu saja, banyak teks-teks yang kontradiktif dengan jelas. Kata-kata yang di satu ayat bilang A dan di ayat B bilang B, di ayat satu ayat A, di ini B, dan itu bertentangan kalau kita nggak ngerti konteksnya, maksudnya dan lain-lain gitu kan. Jadi gue selalu percaya Alkitab nggak bisa dibaca
just like that, seakan-akan ini adalah buku di mana Tuhan ngomong sama gue tanpa ngerti konteksnya dan lain-lain gitu. Sel, ada any thoughts? Iya, gue selama 10 tahun ini ya belajar ya, tentu gue juga bilang sama Coach Jason terus terang aja kok, maksudnya gue belajar 10 tahun ini tuh nggak berarti apa yang lu ngomong tuh sekarang gue bisa terima dengan gampang gitu. Tetap masih ada, ya gue bilang lah background masa lalu ya yang kadang-kadang tuh secara spontan tuh mengcounter apa yang gue dengar dari Coach Jason gitu. Tapi sebenarnya yang gue pelajari dan gue absorb tuh ya selama 10 tahun ini tuh bukan cuman ajarannya gitu. Tapi kerangka cara berpikirnya itu yang di-prepare kalau dari di City Light. Jadi contoh misalnya yang Coach Jason tawarin atau kita sediain di City Light ya, misalnya kan kita nggak peduli misalnya lu background agamanya atau bahkan aliran Kristen mana gitu. Tapi lu tuh ada di level berpikir yang mana? I see. Jadi misalnya kalau kita kan biasa bahasnya tuh dari level mulai sebutannya simplicity ya. Lalu nanti ada perplexity sampai nanti ujungnya kita mau incer ke harmoni. Jadi gue pernah ngobrol sama Coach Jason, mau dari denominasi manapun atau aliran manapun, selama sama-sama di simplicity, ya itu jadinya debat, jadinya saling serang. Tapi kalau sama-sama level harmoni, meskipun backgroundnya beda, tapi yang dicari itu nanti sinergi dan keharmonisan. Jadi bukan alirannya yang salah atau benar, tapi level yang lagi ngobrol ini tuh cara berpikirnya ada di kondisi yang mana. Berarti selama dua orang itu cukup dewasa untuk berada di level harmoni, pernikahan beda agama tetap bisa dong. Menurut gue gitu. Lu sama istri lu masih? Sampai sekarang masih beda agamanya gitu. Karena gue dalam 10 tahun pernikahan ya, jadi kan gue join City Light sama gue nikah sama lah usianya, 10 tahun gitu kan. Gue sampai mikir tuh gini, memang orang itu dianggap pinter kalau dia bisa mencari atau melihat perbedaan. I see. Tapi orang tuh bisa dilihat kedewasaannya dari cara dia menerima dan menghormati perbedaan gitu. Nah itu dari pengalaman gue 10 tahun nikah dengan istri yang beda agama. Gue juga bukannya, gue sering tanya gini kan, bro lu mesti injilin istri lu gak mau dia diselamatin, terima Yesus. Ya bukan masalah mau gak mau ya gitu, bukan hak gue sih gitu. Jadi gue dari apa yang Coach Jason ajarin tuh gue mencoba mempraktekkan, gak usah ngomong ke ya jemaat atau teman-teman lah, ke keluarga gue sendiri dulu dah gitu. Jadi doktrin apapun yang kita percaya, teori apapun yang kita tahu, actionnya apa? Outworking-nya apa gitu kan? Itu yang gue coba praktek dan gak gampang ternyata. Gitu. Kalau khotbah kan itu didengar ya udah gitu. Itu ngejalaninnya. Gimana kalau gue kemarin misalnya sempat ketemu sama Bante dari Thailand gitu kan, terus ngomong hal-hal yang di luar kepercayaan gue, yang gue nggak pernah ngerti. Nah gue coba tebak-tebak kalau gue nggak disiapin backgroundnya sama City Light dari Coach Jason ya kan, terus gue denger informasi kayak begini. Mungkin bawaan gue tuh udahlah pasti mengcounter atau nggak terima, mau ngelawan. Tapi dari sini, ya udah gue mencoba netral. Gue nggak mau ngejudge lu bener atau salah, ya kan. Gue mau denger lu tuntas, and then baru gue bereaksi. Itu pun gue bereaksi dengan kadar yang gue punya. Gue nggak mau ngomongin yang kira-kira di luar pengetahuan gue gitu. Tapi itu 10 tahun and counting sampai ke depan, karena gue rasa pasti belum ada bentuk finalnya gitu. Cheers untuk pernikahan beda agama. It works. Cheers buat. Nah ini aqua nih, supaya jadi alkohol nih nanti. Masih dalam bentuk aslinya ini. Masih dalam bentuk aslinya. I see. Oke. Alright. Kita lanjut ke minggu kedua. Itu basic banget kan. Tuhan adalah itu, dan itu basic yang penting banget. Again, yang kayak gue bilang, Tuhan sayang lu. Tuhan adalah entity yang menciptakan kita semua, dan dia adalah mencinta, bukan cuma dia mencintai, tapi dia sendiri adalah cinta. Minggu kedua kita masuk ke judulnya apa kok? Kita bahas soal unoriginal sin ya. Unoriginal sin. Buat teman-teman yang non-Kristen mungkin belum pernah mendengar kata ini, tapi kita di Kristen kita punya satu doktrin yang sangat core, apakah kita tahu namanya atau tidak, tapi ini udah meresap banget, which is doctrine of original sin, dosa awal, yaitu cara dosa asal, yang mana simply states bahwa setiap dari kita terlahir dengan status berdosa. Karena satu bajingan yang namanya Adam. Makanya kita semua kalau ke surga satu hari kita bakal cari Adam dan kita gebukin rame-rame. Karena ceritanya kita semua udah ditakdirkan untuk mati dan masuk neraka
Dan kebanyakan Kristen percaya kita akan disiksa selama-lamanya, ditusuk-tusuk, dibakar di neraka. Bukan gara-gara kita. Gara-gara Adam. Bangke gak itu orang? Kita kagak ngapa-ngapain, dia yang makan, kita yang dosa kan. Tapi yang Coach Jason ngomongin adalah doctrine of unoriginal sin. Apa artinya kok? Kalau baca Bible lagi-lagi ya, Kejadian 1-2, Tuhan menciptakan dengan original goodness. Dia bilang semuanya baik adanya. Ya. Dia yang ciptakan, dia bilang, nggak pernah bilang, oh ini sin ini. Ini manusia ini berdosa nih, telanjang nih. Enggak tuh. Dia nggak bilang seks itu dosa. Dia bilang semuanya baik adanya. Nah, jadi kita lihat bahwa Tuhan yang ramah itu, yang tidak memusuhi ciptaannya, dia juga memberikan bekal awal bagi ciptaannya itu original goodness, creative blessings itu ya, original blessings. Nah, tetapi kan pada saat manusia itu dicipta sebagai penyandang citra Allah, ternyata itu tadi netral ya. Kita nggak lahir innocent, kita nggak lahir sinful, kita lahir sebagai human. Human itu ternyata netral, bisa melakukan, punya potensi melakukan yang very evil, bisa melakukan juga, bisa punya potensi melakukan sesuatu yang baik. Pada saat manusia itu bisa memilih untuk melakukan yang baik atau jahat, ternyata kalau lewat contoh di cerita Alkitab itu, manusia pertama ini nggak merasa cukup bahwa dirinya adalah penyandang citra Allah. Mereka kepingin jadi Allah yang tahu membedakan baik dan jahat. Jadi mereka tuh sebetulnya kasih modal Tuhan kreatif blessings, mereka tuh bisa berkreasi ya dengan segala modal yang mereka punya. Mereka kasih nama binatang-binatang, kalau di Kejadian kan dikasih tahu seperti itu. Dan Tuhan kasih pesan kepada mereka, kamu tuh perluas kemuliaan Tuhan yang hanya ada di Taman Eden. Eden itu artinya where the glory of God is. Dan Tuhan kasih pesan, kamu sebarkan ke seluruh dunia. Sebagai penyandang citraku. Tapi buat mereka nggak mau memakai creative goodness itu, malah mereka mau taunya baik dan jahat. Mereka kepingin jadi seperti Tuhan. Nah, itulah yang disebut kemudian dosa, karena mereka tidak percaya Tuhan. They distrusted God. Pada saat lu nggak percaya gue, kita meskipun ada dalam satu ruangan, kita sebetulnya nggak punya relasi. Nah, terputus relasi itulah yang kalau setauku ya dalam dunia teologi itu yang disebut dengan dosa. Dosa tidak punya relasi dengan sumber kehidupan, dengan Tuhan. Itu dosa. Jadi apapun yang lu kerjain, kalau udah terputus dari sumber kehidupan ya dead gitu. Nggak ada nilainya. Itu kalau di Reform kan total depravity ya. Lu udah terputus dari sumber kehidupan ya, lu totally depraved. Lu mau baiknya kayak apapun, lu totally depraved. Tapi definisinya sebetulnya itu. Lu udah nggak punya koneksi dengan sumber kehidupan ini. Why? Because you distrusted God. Lu nggak percaya Tuhan. I see. Ya itu yang kita ini ya. Gue suka revisit. perspektif itu karena perspektif itu sangat relational ya. Bahwa dosa itu adalah keadaan di mana kita tidak percaya Tuhan, akhirnya kita tidak memiliki hubungan dengan Dia. Berarti ini bukan soal lu masuk surga atau masuk neraka, ini tentang kondisi kita. Dan gue suka bahwa artinya kita, kalau kita percaya dengan original sin, kan seakan si Adam nih enak nih hidupnya, dia sendiri yang kayaknya baik, terus gara-gara dia kita semua suwe nih. Kita penanggung dosa dia ibaratnya kan. Tapi kalau kita percaya, and I really love it, doctrine of original blessing, bukan original sin, bahwa kita diciptakan lewat dalam rupa Allah ya, harusnya kita penyandang karakter-karakter Tuhan ya, juga blessing dari Tuhan. Bukan penyandang karakter Adam kan. Kalau kan kayak, kalau original sin berarti kita lebih membawa dosanya Adam. Kalau ini kita membawa kebaikan Tuhan kan. Tapi kita di levelnya itu disatukan dengan Adam ya. Dia punya pilihan, kita punya pilihan juga. Tidak berarti kita tidak punya pilihan dan udah pasti masuk neraka kan. Now, on that, dan ini juga akan mengkontribusi. By the way, kalau kalian belum tahu, Coach Jason ini nggak setuju semua dengan apa yang gue pikirkan. Dan gue yakin Marcel juga nggak setuju semua. Tapi kita bisa berdiskusi dengan santai. Itu yang gue harap akan terjadi di dunia kekristenan Indonesia. Sepertinya masih jauh, tapi gue harap bisa seperti itu. Kita bisa bersama nggak harus sama ya. Oke, ini lanjut. Kalau ngomongin itu, gue sangat tertarik karena
definisinya sekarang kan adalah dosa adalah ketidakpercayaan kita sama Tuhan yang hasilnya adalah tidak memiliki hubungan. Yap. Dalam hal ini, gue pengen compare dengan endingnya sama doktrin original sin. Karena kalau doktrin original sin tadi udah dijelaskan cara pikirnya kan, tapi outcome-nya tuh apa sih? Kalau doktrin original sin, outcome-nya adalah, well, gara-gara Adam, lu dosa, lu semua masuk neraka. Artinya kita terlahir dengan status masuk neraka. It doesn't matter. Yeah. Mau lu baik seumur hidup lu, ini yang pandangan Kristen pada umumnya. Mau lu baik, lu berbuat baik kepada orang, kasih makan anak-anak di Ethiopia, lu mau jadi kayak Mahatma Gandhi pun neraka, bos. Yeah. Kenapa? Karena Adam. Fix lu masuk neraka. Nggak ada yang bisa lu lakukan, bro. Kebaikan nggak ada. Masuk neraka. Endingnya, outworkingnya. Kalau dalam doktrin original blessing, kecuali, balik lagi yang tadi, kecuali ya, lu terima Tuhan sebagai juru selamat, udah total. Yeah. Dan cara pikirnya adalah lu terima Tuhan jadi juru selamat, lu berdosa kayak gimana pun lu masuk surga. Itu yang teman-teman kita yang non Kristen banyak yang nggak setuju dan nggak suka. Apaan nih? Main game kayak pakai cheat code. Asal lu terima Tuhan Yesus, udah. Lu mau tidur sembarangan, nggak setia sama istri, lu mau korupsi, lu nggak bayar pajak, bahkan lu bunuh orang, tetap masuk surga. Kan lu punya Tuhan Yesus sekarang. Enak banget ya. Enak banget. Itu yang orang Kristen banyak, yang non Kristen banyak yang nggak setuju. Nah, kalau dari cara pikir Ko Jason, dan nanti lo bisa tambahkan, kalau kita berpikir dari, kita penyandang doctrine of original blessing, apa artinya when it comes to keselamatan? Keselamatan buat saya berarti kita memakai anugerah keselamatan ini dalam hidup ini untuk create blessings, untuk create goodness gitu. Jadi misalnya kalau tadi ada pertanyaan Palestina dengan Israel ya, meskipun Israel didukung misalnya oleh beberapa orang Kristen, tetapi kalau dukungan itu adalah mematikan orang lain, buat saya itu tidak working out salvation. Gitu. Jadi kalau kita working out salvation, pada saat orang Palestina atau Hamas membunuh sekian belas orang Israel, kita kutukin tindakan pembunuhan tersebut. Karena itu tadi kita percaya original blessings. Ini nyawa-nyawa orang ini. Nah pada saat balas dendam sama. Meskipun dengan alasan Palestina mungkin katanya teroris dan sebagainya. Tapi yang tewaskan kebanyakan orang Muslim dan orang Kristen di Palestina. Mereka juga pengikut Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita melihatnya bahwa pada saat kita disebut working out salvation itu di dunia ini, kita ya perlu memakai anugerah keselamatan Tuhan untuk ini meng-create blessings, meng-create goodness in others. Ya, that's what we believe. I see. Ya, dan itu salah satu contohnya misalnya ya, karena gue dikasih kepercayaan buat terlibat di pelayanan pemberkatan pernikahan misalnya gitu. Jadi ada beberapa contoh kasus misalnya ya, ada laki-laki perempuan datang minta pemberkatan nikah. Posisinya tuh sudah mengandung 7 bulan. Nah begitu udah datang mengandung 7 bulan, itu kan secara spontan ya. Gue sih mikirnya kayak, wah ini ya mau sih bantu tapi kayaknya nggak mungkin lah ya. Tapi gue ngobrol-ngobrol coba. Nah dari original goodness atau original blessing itu kan jadi bentuk tindakan nih apa yang kita percaya. Jadi kalau bahasa yang sering kita pakai itu adalah mungkin dua orang tuanya ini sudah melakukan unwise decision ya. Gitu. Tapi kita bantu untuk menciptakan masa depan yang cerah buat anak yang dikandung. Karena Tuhan mengizinkan anak itu dikandung, original goodness penyandang citra Tuhan ada di situ. Jadi kita tuh bukannya membantu atau misalnya kita memberkati itu karena kita menyetujui tindakan atau kondisi yang gak seharusnya itu. Tapi karena ada image Tuhan yang dikandung dan diizinkan terjadi, ya kita create blessing untuk anak yang lagi dikandung. Meskipun kadang-kadang kita mikirnya, ini kita perlu jelasin juga ke mereka bahwa ini bukannya karena kita bisa memberkati dan artinya ini adalah approval. Bukan. Tapi ini kita bentuk support meskipun kamu tuh sudah mengambil tindakan yang atau kelakuan yang kurang bijaksana di masa lalu. Tapi kita create bantu masa depan untuk anak yang dikandung yang sudah diizinkan Tuhan ada di perutmu. Itu yang kita... Kalau baca silsilah Tuhan Yesus di Matius 1 ya, bayangkan tuh kalau kita nggak berkati itu. Silsilah Tuhan Yesus kan banyak orang-orang yang berantakan hidupnya.
Dia ternyata keturunannya Tuhan Yesus Kristus. I love that. Jadi karena lu dulu juga datang ke City Light karena lu diberkati susah mencari tempat, sekarang lu pelayanannya di tempat yang sama ya, full circle ya. Iya, salah satunya begitu. Makanya gue setuju yang Coach Jason bilang, kalau lu tuh sadar lu tuh penerima anugerah. Iya. Lu tuh nggak akan merasa berhak menahan-nahan anugerah gitu. Karena lu tuh bukan punya lu. Yang problem kan ketika lu merasa bahwa ya lu nih sudah mengusahakan sesuatu yang jadi hak lu. That's why makanya kalau mau lu bagi hitung-hitungan dong. Itu gak sih entitlement, ini gue rasakan ya, gue merasa kita sebagai orang Kristen tuh sangat entitled. Entitled itu apa ya Indonesianya? Kayak gue berhak ini dan ada orang-orang yang gak berhak. Dan kita gak seneng kalau Tuhan terlalu baik ke semua orang. Kayak gue hidup baik, gue berhak surga. Gue udah percaya Tuhan dan harganya mahal dan gue respect. Maksudnya beberapa dari kita mengikuti Kristus dengan membayar harga ya. Tapi kayaknya kita nggak terima kalau orang bisa masuk surga tanpa membayar harga itu. Kayak nggak bisa dong kalau lu nggak percaya Tuhan, kalau lu nggak ke gereja, kalau lu nggak hidupnya baik, kayak masa gue terima yang sama-sama lu, masa lu dapat berkat yang sama? Kayaknya kita sebagai orang Kristen nggak seneng kalau kita di surga terus semua orang di surga kayak, come on man, lu harus masuk neraka. Kayak padahal kalau lu susah, ya kan, atau misalnya lu lagi butuh teman, lu ditemenin, lupa kita ya kan? Terus ada yang datang ke lu, kasih support segala macam, lu nggak akan tanya lu udah dibaptis apa belum. Lu nggak akan nanya lu konser tiap minggu atau enggak. Nah ini artinya untuk semua teman-teman yang sekarang mungkin lagi bingung cari gereja, kalau kalian MBA sekarang udah hamil, bingung nggak ada gereja yang memberkati, tidak di endorse, tapi kalau itu situasinya boleh kontak Marcel, TCL, karena kita akan selalu support. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin bingung beda agama, right? Masih diberkati kan di sini? Iya kan? Melayani pernikahan buat kita adalah public service dari gereja ya. Right. Ini salah satu peristiwa kehidupan, kelahiran, salah satunya pernikahan. Jadi harusnya ini adalah pelayanan publik. Apalagi di luar negeri kan nggak perlu ke gereja kan, harus register langsung ke pemerintah. Betul. Kalian kebingungan, there is grace di tempat ini. Itu yang gue rasain. Gue udah berapa lama? 6 minggu datang ke TCL. Pada saat semua tempat menghujat gue datang ke sini dengan chill dan santai dan gue merasa sangat diterima dan sangat there is grace di tempat ini. Ada kasih karunia yang bukan cuma Coach Jason tapi setiap orang di TCL, bukan cuma lu leader tapi orang-orang bahkan yang nge-greet gue, yang senyum sama gue, di dalam senyumannya, di dalam interaksinya, all I feel is grace. Dan gue yakin siapapun kita, di mana there is grace, it feels like home. Rasanya kayak rumah. Well, this is an interesting, I love this conversation. Cheers sekali lagi. Dan tadi masih belum terjawab karena sebenarnya cheers. Cheers sekali. Mantap. Pertanyaan tadi seru banget, jawabannya ya bagus, tapi gue masih penasaran banget cara pikir Coach Jason dan mungkin representatif dari Marcel atau TCL when it comes untuk keselamatan. Dan kita akan melanjutkannya di episode selanjutnya ini karena kita akan ngomongin minggu ketiga dan keempat yang mana talk about election. Tentang kita sebagai umat pilihan. Bukan? Bakal panas nih. Well, thank you so much. Ada kata-kata terakhir Coach Jason, kita closingan buat episode ini buat semua teman-teman yang di rumah. Any last words? Ya, seperti biasanya I don't have any. Marcel mungkin punya. Marcel yang paling bijak. Dari pengalaman gue berkeluarga aja ya. Keluarga yang beda agama tuh, jadi buat teman-teman mungkin yang ngalamin yang sama, lagi pacaran atau misalnya udah nikah ya. Salah satu yang mempertahankan gue dan istri gue adalah kalimat bahwa biarlah perbedaan itu yang semakin menajamkan imanmu, bukan imanmu yang semakin menajamkan perbedaan. And that's it from us. Jangan lupa komen, share, subscribe, dan bagiin ke semua teman-teman kalian yang masih berada dalam pacaran atau pernikahan beda agama. See you guys next episode. Thank you guys. Thank you. Cheers bro.